masih hitam. Bikin bulat Bang. Bikin bulat. Enggak perlu gitu, itu fake. Bonar Manalu mau bikin stand up comedy specialnya yang kedua. Berjudul Epic Comeback. Epic Comeback. Tanggal berapa? Tanggal 4 November 2023. 4 November 2023. Betul. Lu benci gue ya? Kenapa? Kok sengaja milih tanggal pas gue lagi nggak di sini? Aku memang mau lepas ini Bang. Bayang-bayang abang. Melepas bayang-bayang gue. Betul. Karena terakhir kerja masih asisten Panji ditanyain gitu. Berarti terlalu kuat itu kan? Ya. Sengaja nih. Betul, sengaja. Tidak ada Panji, gak usah. Di mana bikinnya? Di Nyi Ageng Serang building. Ada siapa aja di situ? Openernya itu Irfan El Syami, kemudian ada Rizky Teguh. Itu openernya 2. MC-nya Pak Pulung. Pak Pulung ini caster Mobile Legend Pro Scene. Oh, Betul. kaget gue. Saya tidak mengenali namanya itu. Betul. Pak Pulung. Pak Pulung. Tapi bapak dia? Enggak. Di skena Mobile Legend tuh ada Pak Pulung, Om Wawa, gitu-gitu. Jadi sangat gaming ya? Sangat gaming. Dia dikenal lah di skena Mobile Legends Indonesia e-sportnya, dia cukup dikenal. Harga tiket? Harga tiketnya yang Epic itu di 99.000, yang Legend itu di 199.000, kemudian 149, sorry, lupa. Yang Legend itu 149.000, penjualannya dibuka tanggal 26 Agustus. Siap-siapnya 25 dong. Di loket.com, di bonarmanalu.pro. bonarmanalu.pro. Oke. Nah, ini adalah stand up comedy special keduanya Bonar. Komika yang oleh kami komika lain tuh sering tidak kelihatan. Katanya dia, gosip-gosipnya dia ini star syndrome. Enggak lah. Ada lagi yang bilang dia emang benci komunitas. Ya Allah Tuhan. Tapi ternyata dia terjerat online gaming. Betul. Main game terus katanya. Betul itu? Betul Bang. Karena bawaan frustasi. Bawaan frustrasi? Stres. Stres apa? Stres apa? Ya persiapan nikah satu. Terus kemarin awal tahun ini dengan akhir tahun kemarin jomplang sekali Bang. Secara karir. Kok bisa? Nggak tahu. Nggak tahu? Belum paham, aku belum coba untuk analisis ya. Intinya sebelum, di akhir tahun kemarin, kencang tuh kerjaan. Akhirnya, bisa lah nih, tabungan terkumpul, nikah ya, gitu. Akhir tahun, wah bagaimana awal tahun kemarin, bagaimana ini? Gitu. Sebenarnya bukan cuma lu, satu Indonesia juga kayak Raditya Dika pun mempertanyakan. Ada apa nih? Makanya aku mulai pede, kayaknya bukan cuma aku deh, bahkan Bang Radit, Bang Panji kena dampaknya gitu. Betul, emang se-Indonesia sih. Nggak tahu kenapa tuh. Ya kalau katanya sih krisis ekonomi global yang bikin banyak brand nahan duit jadi nggak spending gitu-gitulah, biar yang penting duit mereka tuh nggak dikeluarin biar bisa jangka panjang lah. Gitu. Sebenarnya secara krisis masih berkepanjangan di Amerika Serikat, masih bingung nih kita resesi nggak resesi, akhirnya tahan duit mulu gitu. Tapi kenapa jatuhnya ke gaming? Kenapa nggak yang lebih sederhana seperti narkoba? Yes. Tidak lebih sederhana dong itu. Kan sederhana. Menentang hukum. Enggak, karena memang dari dulu Bang mainnya. Dari dulu ini main game ini memang penghilang stres. Kerja sama Abang pun dari dulu main game. Karena stres? Stres dong saya. Punya pasangan bukannya harusnya menjadi solusi untuk menghilangkan stres? Kau senyum dia. Terkadang solusi. Terkadang sumber. Menambah, betul. Berarti nggak sayang? Sayang saya. Dia selalu nonton. Desi. Kalau sayang ya berarti kan lu nggak butuh pelarian. Ada dia, lu bisa gini, Desi. Nggak bisa Bang. Lu sama Desi hubungannya tuh kayak gimana? Manja-manjaan ya? Dianya yang manja-manjaan. Iya. Dianya kalau lagi sama aku tuh kayak anak SD gitu ya. Gitu-gitu. Oh iya? Iya, aneh tingkatnya. Kalau aku ke dia tuh lebih nahan diri kadang Bang. Gue denger lu sering bentak-bentak dia. Tidak dong. Di telepon itu. Tuh dia ketawa. Katanya berantem. Itu sekali. Enggak sekali. Sekali cuman itu di villa agak lain. Emang lagi masalahnya berat terus kepalaku pusing Bang. Ngomong apa lu? Udah lah pusing kali aku gitu sampai teriak. Itu saya salah. Mohon maaf sayang. Apa tuh masalahnya tuh? Ya biasa lah Bang.
Aduh, aku nggak tahu abang akan ngerti. Jadi Ngerti lah, apa yang gua nggak ngerti. ini aku coba jelasin Gua ini pelan-pelan. founder loh. Ya kan bukan berarti ngerti sampai ke kehidupan pernikahan Kristen dong. Oh. Ada ngaruhnya soalnya. Oh gitu. Iya. Wah, malah tambah menarik, saya pengen tahu. Jadi- apa sih pernikahan Kristen yang ribet? Bukan ribet karena pernikahan Kristennya, tapi karena akunya sebenarnya. Oke. Jadi di Elunya Kristen mau masuk itu Islam. bukan, jangan ditambah premisnya. Nah, terus? Jadi sebelum di Kristen itu setelah umur 17 tahun kita sudah harus katekisasi, sudah harus peneguhan CD namanya. Nggak tahu tuh gua. Peneguhan CD itu adalah CD itu CD. enggak SIDI. SIDI bahasa Sanskerta artinya sempurna. Peneguhan CD. Peneguhan CD itu maksudnya adalah peneguhan CD itu adalah kita mengakui iman kita sudah dewasa dan kita bersiap untuk mengikut Yesus gitulah. Ini di Kristen nih. Di Kristen. Oke. Polanya di Protestan, kebanyakan Protestan ya. Sebelum atau setelah 17 tahun, setelah 17 tahun dia sudah harus diteguhkan CD-nya, sudah peneguhan CD di gerejanya masing-masing. Cuman Secara teknisnya gimana? Peneguhan CD itu kayak agak kayak baptis gitu. belajar. Oh. Kita belajar ada kayak selama 6 sekolahnya. bulan di setiap malam minggu biasanya ke gereja, diajari tentang iman, tentang Tritunggal segala macam gitu. Tiap malam minggu ke gereja. Tiap malam minggu. Dilarang pacaran sama gereja. Memang, Nggak tapi boleh. banyak yang pacaran sesama jemaat. Oh, Akhirnya datang. begitu. Oke, terus? Harusnya itu normalnya berjalan 6 bulan belajar ini sampai akhirnya diteguhkanlah CD-nya. Disitulah dia mengakui iman rasuli yang aku percaya kepada Allah, kepada Yesus, kepada ini. Kemudian dapatlah perjamuan kudus. Baru boleh dia ikut perjamuan kudus. Jadi aku nih sebelumnya nggak boleh ikut perjamuan kudus. Perjamuan kudus tuh yang Yang roti, anggur, iya, betul. iya. Oh, itu Kristen juga ya? Ada Katolik gua. Kan gua sekolah Katolik. Oh. Gonzaga sekolah Katolik. Gua pikir itu Katolik. Kultur Enggak, Katolik. Protestan semua, Bang. Oh, Kristen oke. keseluruhan Yang minum sebenarnya. dari Yesus, daging Yesus. Iya, bedanya di Katolik itu sakramennya bukan cuma itu, ada banyak sakramen. Di oke. Protestan sakramennya cuma satu Itu. itu dan baptis. Baptis. Tuh, udah terus akhirnya dulu aku jarang gereja. Harusnya kan umur 17 sudah peneguhan CD nih. Iya. Karena malas gereja, tidak pernah ikut katekisasi belajarnya, segala macam. Kenapa malas gereja kalau boleh tahu? Nggak percaya dengan agama? Aduh, bukan. Malas aja, Bang. Malas. Tuhan Yesus adalah yang membuatmu bisa jadi seperti sekarang. Kau malas bertemu dengannya. Bu, ya kan saat itu pembelaannya ya, denialnya ya. Yesus ada di mana-mana, termasuk di hati kita. Gitu. Itulah jawaban saya jarang sholat. Betul. Itu kan Mas jawaban Panji aman. bikin musola di Makassar, saya nggak pernah ketemu. Oh, lu ada di mana-mana. Betul, gitu. Tapi itu kan alasan. Iya. Sebenarnya emang nggak percaya. Nggak percaya saya percaya. Dulu sempat nggak percaya. Oh, sempat. Sempat. Tapi kalau itu alasannya lebih ke malas. Iya. Iya. Akhirnya berdampak ke sekarang karena si surat CD ini kan ada sertifikat CD-nya tuh. Itulah salah satu syarat untuk boleh menikah. Karena menurut Kristen, kalau imanmu sudah dewasa, baru kau boleh membangun keluarga gitu. Nah, sertifikat CD-nya belum turun. Belum, baru kemarin, minggu lalu, hari Minggu lalu. Karena akhirnya aku ikut belajar CD lagi. Oh, Tapi nggak lulus waktu itu tuh, sekolahnya nggak belajar. kelar. Oh, nggak, bahkan nggak ngambil sama nggak sekali. ngambil. Nah, itulah yang akhirnya bikin Desi itu stres. Gue kecewa sama lo. Kenapa? Desi nggak salah. Ya, memang nggak salah dia. Cuman tekanan-tekanannya membuat saya, aduh pusing gitu. Itu terjadi karena lu disuruh CD. Berdampak ke banyak hal jadinya, Bang. Karena CD ini aku belum keluar sertifikatnya, belum bisa daftar gereja yang di Medan untuk memberkatan. Karena itu kan syarat. Itu belum bisa, undangan belum bisa dicetak, disebar. Karena kita belum terdaftar di gereja, mau nikah gitu. Jadi berdampak ke banyak hal. Ya yang akhirnya menekan lu, wah gitu. Betul. Apa? Kalimat apa yang bilang, pusing, bodat kau Desi. Ya itu, dia ngasih tahu semuanya, yang mana itu sudah dikasih tahu dia berulang kali sebelumnya. Berarti yang goblok lu dong. Memang, Bang. Kenapa lu yang marah? Ya namanya orang goblok. Loh, bener juga lagi. Kan orang goblok tuh gitu. Salah tapi tetap marah gitu. Mendingan masuk Islam. Jangan, Ridho tuh, jangan Ridho itu Islam. solusinya. Gue Jangan. Islam. Ridho pacarnya Kristen juga. Emang iya? Tapi lagi goyang, udah mulai berhijab kemarin. Iya. Iya. Bagus lah. Kacau. Duh. Jangan. Loh, kamu menurut sudut pandang kami bagus lah. Iya, betul. Bergabung. Iya. Dia kalau misalkan berhasil mengislamkan pacarnya, udah ada masjid dia di surga. Itu yang kami yakini. Emang iya? Iya. Kalau Makanya kalau misalkan lu berhasil gue bikin masuk Islam dan Desi berdua, 2 masjid gue.
Gokil. Gue di surga bolak-balik mulu. Biar keren aja. Masa sholat lagi di surga? Ya kan, loh emang kenapa? Lo mau Terus-terusan lagi. loh? Masih Ya kan, kita sholat bukan karena disuruh, karena ingin bertemu dengan Allah. Ya udah. Saya hanya taunya yang 72 bidadari gitu. Enggak. Lo taunya yang jelek-jelekin Islam aja lu. Bukan, aku taunya itu yang sering ku dengar. Belum pernah ku dengar yang ada masjid di gereja. Makanya belajar. Masjid di gereja, masjid di surga. Makanya belajar Islam. Nanti pelan-pelan. CD aja baru kemarin selesai. Baru aja kelar CD. Baru aja dikukuhkan bahwa memang dia keimanannya terhadap Yesus sudah dewasa. Udah digoyang pindah. Gantian yang maki-maki Desi nanti. Menggocek. Kenapa? Jadi ya kalau gue ngebaca fase kehidupan lu tuh beranjak dewasa. Rasa-rasanya. Ya. Menikah, punya karir, Ya. masuk manajemen, abis bikin spesial. Ya. Tapi kok kayaknya epic comeback itu hanya menggambarkan, gue bukan mau ngomongin kekanak-kanakannya, tapi hanya menggambarkan satu aspek doang, yaitu kegemaran lu terhadap gaming. Apakah epic comeback itu hanya sekedar judul, tapi full specialnya tidak menggambarkan soal gaming seperti judul Ilmu Hitam Nyari Keriting. Itu tidak hanya ngomongin soal dia dituduh dukun. Tapi ilmu hitam itu ilmu orang-orang hitam. Jadi kebijaksanaan, ya pokoknya ilmunya orang-orang timur lah. Ya, oke. Orang timur kalau pacaran begini, orang timur kalau menyelesaikan masalah gini. Dia mau ngomongin soal Indonesia Timur. Makanya ilmu hitam, ilmunya orang-orang yang berkulit gelap. Jadi kan luas kan, nggak cuma kalau epic comeback ini emang hanya ngomongin gaming atau sebenarnya judul doang, tapi sebenarnya lebih luas. Judul doang bang, sama sekali nggak ada bahas gamingnya malah, karena kan nggak mungkin. Malah penipuan dong. Gimana kalau yang beli itu berpikir itu gaming? Yang diangkat kan epic comeback-nya, epic comeback di kehidupan saya. Gitu. Ngomongin epic comeback di kehidupan. Soalnya ininya gaming, posternya gaming. Karena saya suka, jadi pikirannya kemarin menggabungkan dua hal yang aku suka jadi satu. Terus si Papa Petrus tadi tuh? Papa Petrus apa? Yang itu yang ngebuka MC-nya? Pak Pulung. Jauh kali. Loh, pertama bapak-bapak. Depannya P. Salahnya di mana? Udah beda, Petrus sudah Kristen itu bang. Ya Pulung siapa bilang? Muslim dia. Iya kan? Udah ganti nama, ganti agama. Tapi kan bapak-bapak. Ya udah. Dan huruf depannya P. Iya. Petrus. Pak Pulung itu nanti kecewa. Enggak lah, kan dia Udah tahu konsepnya. Pak Pulung ini sebenarnya dulu anggota komunitas stand up Indo Pekanbaru. Oh, Pak Pulung stand up Indo Pekanbaru. Betul, akhirnya. Yang mana ya? Mbak aku udah tahu kali nggak tahu nih orang. Patah, komedi. Terus berkarir akhirnya di dunia caster Mobile Legends. Asik. Tuh. Oke. Karena kemampuannya caster, aku pakai juga minta tolong untuk di MC show saya begitu. Niat lu untuk bikin spesial ini, apakah salah satunya adalah mengumpulkan dana menuju pernikahan? Seperti misalnya Awe kemarin bikin podcast seminggu Goes to Amsterdam karena ingin menggenapkan. Sebenarnya kalau kata Awe sih duitnya udah ada. Iya. Gue juga nggak tahu kenapa dia bikin kayak gitu. Tapi kalau lu apa? Tujuannya nggak ada sih bang, emang target pribadi kan setelah yang pertama kemarin kan kalau ingat di akhir itu aku bilang aku akan bikin lagi tahun depan, memang aku bilang gitu udah. Udah setahun ya? Udah lah bang, November tahun lalu. Iya November kalau nggak salah. Agak dekat berarti ya sebenarnya. Betul, kan 4 November juga show saya yang ini. Oh 4 November, setahun. Iya, bener. makanya benar. Jadi udah diniatkan juga, terus kemudian hal-hal itu terjadinya di tahun ini, epic comeback ini kayak aku sama di sini kan pacaran 8 tahun, putus, putus setahun, akhirnya balik lagi dan nikah gitu. Jadi aku ngerasa itu epic comebacknya nih, hal yang dulu kita punya, terus kita sempat kehilangan, tapi akhirnya kita dapat lagi, gitu. Karir juga, puji Tuhan ada sekarang, gitu. Sama si spiritual tadi. Aku ngerasa iya bang, dulu tuh sempat sampai nggak percaya gitu. Nggak percaya? Nggak percaya, aku sempat bilang sama waktu dulu ya, waktu di Pekanbaru udah uang nggak ada, beli rokok sebatang pun nggak bisa gitu, minjem duit pun nggak bisa. Ini gua ada. Rokok saya. Orang Islam yang ngasih. Rokok saya kan. Betul juga. Terus ya, itu tuh sampai di titik anjing lah ini Tuhan nggak tidur katanya, tapi nggak ngebantu anjing kalau
Gitu sempet mikirnya. Nggak tidur tapi nggak ngebantu. Iya, kalau cuma begadang aku pun bisa gitu. Lucu banget anjing. Itu sampai di sana levelnya gitu. Lucu banget bangsat. Sampai akhirnya G-Confess. Nah, dengan semua Dimana lu juara ya? titik terendah itu ya bang. Titik terendah itu Mobile Legends yang bikin saya waras. Mengalirkan semua emosi itu di Mobile Legends gitu. Jadi nggak perlu marahin orang langsung, tapi dari Mobile Legends goblok anak janda gitu. Siapa anak janda? Gak tahu asal keluar aja bang kalau lagi emosi. Padahal aku juga. Lu juga anak janda. Anak janda. Lucu banget. Gue tuh gak ngerti main Mobile Legends kayak apa sejujurnya. Kalau dilihat dari jauh gitu orang main Mobile Legends itu tipe permainan yang kameranya dari atas ya. Ya. Terus kayak gerak-gerak gitu kan. Tapi itu tuh lu kasih komen terus dia jalan sendiri. Enggak, atau lu gerak-gerakin? Kita gerakin sama kayak main FIFA aja. Kita yang gerakin player tujuan karakternya. dari Mobile Legends apa? Kok nggak kelar-kelar orang main Mobile Legends? Kan tanding cuma sekali doang sebenarnya. Tapi yang bikin game ini bertahan sampai sekarang menurutku pembaruan-pembaruannya. Nah, sebentar. Game Mobile Legends ini secara prinsip permainan kayak main FIFA. Gua lawan lu. Enggak. Oh, berarti apa? Kayak ada lagi Super Mario Bros. Lu ada berapa belas level, terus lu mau tamatin, kalau udah tamat udah kelar. Kan selesai main Super Mario Bros. Ini enggak. Orang main Mobile Legends nggak kelar-kelar loh. Anak markas Shopee nggak pulang-pulang. Betul. Jadi poin dari main ini tuh apa? Kenapa kok nggak ada tamat-tamatnya? Apalah ya aku bilang. Sebenarnya ini mungkin karena kejauhan ya. Lu punya referensi banyak gitu. Atau kayak apalah yang kira-kira gue tahu. Kayak game apa nih? Dota bang tahu? Enggak. Nggak tahu. Apa ya yang Dota apa tembak-tembakan? gini deh. Itu tuh 5 lawan 5. Satu tim Ya. terdiri 5 Mana handphone lu? player. Mana lagi? Nggak tahu. Oh itu. Bisa main game nggak di depan gue? Bisa lah, tapi kan nggak kelihatan. Bisa screen record nggak? Bisa. Nanti terus gue tongolin di bawah. Nggak perlu kan orang udah tahu game ini. Gue yang nggak tahu. Ya kalau gitu nggak usah ditayangin di sini dong. Enggak, maksudnya kan biar, jadi lu sambil main, terus kayak game reaction gitu loh. Oh gitu. Iya, pendek aja. Mana handphone? Itu Susah bang nyari lawannya juga in gamenya. Gimana sih di permainan tuh? Apa sih? Kenapa susah nyari lawan? Butuh waktu bukan susah. Jadi kita masuk. Nyalain aja. Halo? Nggak Ada gitu. yang mau main? Nggak gitu. Halo, perhatian. Sistemnya mempertemukan dulu 5 orang jadi satu tim. Gitu, ada matchmaking namanya. Jadi untuk bisa main lo harus ketemu 5 orang lain. Betul. Makanya anak-anak suka main bareng-bareng di sini. Betul. Karena semakin dekat semakin enak komunikasi. Hah? Kalau kita dekat kan komunikasinya enak. Oh, gue pikir sistemnya ngebaca siapa orang terdekat di sekitar lu. Enggak gitu. Kalau kita satu room nih, kita jadi satu tim. Nah, ini aku tunjukin. Kita satu tim, jadi kan ini game butuh main klasik aja deh. Game yang butuh komunikasi. Makanya ada push rank. Beda lagi, push rank itu kegiatannya. Nah, tapi itu istilah Mobile Legends kan? Iya, benar. Nge-push ranknya. Ranknya siapa? Ranknya kita, ranknya itu kan ada Epic, Legend, Mythical Glory, Mythical Honor. Itu yang jadi Paling nama tinggi? tiket saya. Oh, yang paling tinggi? Paling tinggi sekarang Mythic Immortal. Immortal. Semakin tinggi level, semakin tinggi ranknya, semakin apa? Semakin canggih dia? Semakin canggih sih enggak, Lengkap? dipandang aja. Sama skena. Wah. Iyalah. Kok ini bang ya, komunitas Gue pikir kalau lu makin tinggi terus jadi lu kayak bisa dapat banyak senjata-senjata rahasia gitu. Sebenarnya peluangnya lebih ke masuk tim pro. Kalau rank kita tinggi. Kalau rank kita tinggi dicari betul, jago nih orang betul. Karena syarat untuk bisa ikut trial di sebuah tim profesional, ranknya tuh sangat berpengaruh. Begitu. Oke. Nah ini milih hero-nya nih. Ada berapa hero? Banyak. Ada hero yang kelokalan nggak? Apa? Ada yang kelokalan gitu. Jadi Gatot hero-nya. Kaca. Oh, ada Gatot Kaca. Lihat Gatot Kaca. Ada berapa tuh karakternya? Banyak bang kalau karakter. Ratusan? Puluhan? 100. 100? Ya. Nah ini Gatot Kaca. Oh, wih, canggih juga. Abang kayak bocah baru main gitu. Emang baru lihat. Udah. Nah ini makanya aku bilang butuh waktu. Nah, nunggu nih. dipertemukan dulu, lawan kan lagi disiapin juga tuh timnya. Ya. Udah kita prepare gini dulu. Berapa lama kira-kira sampai akhirnya? Oke, tim lu lengkap. Persiapan ini paling sih 5 menit lah. Terus udah gitu. 3 sampai 5 menit. Kebahagiaannya juga datang dari interaksi itu.
Kebahagiaannya Atau interaksi itu malah bikin ribet? Goblok nih tim gua. tergantung orangnya. Kalau aku, kebahagiaanku adalah ketika aku nggak tahu bang ya, aku tipikal yang suka menang. Kebahagiaanku adalah ketika aku menang dengan cara yang beda gitu. Dengan anjing aku keren kali gini, mati cuma 0, ngekillnya banyak gitu. Rata-rata gitu sih. Dipo kan suka main Team Fortress 2. Team Fortress 2 itu agak kayak gitu tapi itu dia first shooter player, FPS. First player. Ya gitulah. Ya, gitu. Tahu kan maksud gue? Ya, paham. Nah, itu juga online tuh. Dia ada tim yang defense, ada tim yang offense. Betul. Terus yang defense disuruh ngelindungin adalah objek gitu. Terus yang offense mesti nyerang. Nah, terus ntar dia kadang-kadang bergabung sama yang lain. Kalau misalnya gue pernah tuh satu tim sama Dipo, terus karena gue bodoh di kick keluar. Emang. Bisa kayak gitu dia juga? Bisa. Di sini bukan cuma di kick bang, dikata-katain. Oh iya, gue juga Gue dikata-katain sumpahin sih. emak lu meninggal gitu-gitu. Iya, tapi kata Dipo sih, Dipo curiga karena gue pakai nama asli. Mungkin orang tahu gue terus udah gitu mungkin sebel sama gue. Terus kata Dipo, lagian siapa yang pakai nama asli di game? Iya, Mana gue tahu. Nggak apa-apa. Ya kan nama gue Panji. Iya. Nama di karakter game beda. Ngapain punya karakter? Gue jadi rapper aja nggak punya alias. Yang lain ada Psychoji, Laze. Makanya nggak naik kan. Harus pakai nama alias. Oke, jadi terus kalau lu kebahagiaannya menang dengan cara lu sendiri. Iya. Karena di kehidupan lu Nah, kalah. salah satu yang unggul, yang bikin aku senang kalau menangnya epic comeback. Oh. Aku suka tuh bang, kalau misalkan lagi main nih, kita tertinggal. Ya. Terus lawan biasanya ngebacotin. Ya. Udah, hapus aja Mobile Legends-nya. Tolol lu, gitu-gitu, lawan. Terus kita berhasil. Nah, itu aku tuh, kok tunggu, gitu. Main menang, udah tuh. Kalau nggak menang, Udah pasti menang aku bang. kok sombong. Emang rank lu apa sekarang? Mythic. Mythic tuh apa? Mythic. Dia Mythic. Honor, dia Pasar mitik. Mystic. Pasar Mystic. Berarti agak tinggi dong. Tinggi. Epic, Legend. Dari awal banget tuh ada Master, Grandmaster, Epic, Legend, Mythical Honor, Mythical Glory, Mythic Immortal. Lu Mythical Honor. Glory. Dikit lagi dong. Dikit lagi. Berarti bisa jadi atlet e-sport. Ya kan harus trial, harus nyoba. Dan udah umur. Hah? Kepentok umur. Emang ada batas umurnya? Sekarang rata-rata ada. Bikin aja tim sendiri. Makanya Bonanza e-sport ini. Misalnya, anak stand up ada berapa? Banyak yang Banyak main yang main. Berapa Bang Uus, banyak? Bang Rigen, ada 15 mungkin ada. Ininya, Satu ranknya? tim. Ranknya? Orangnya rata-rata sih Mythic Honor ya. Selalu? Di bawah lu? Ada yang di bawah, ada yang sama. Us? Bang Uus nggak tahu sekarang. Terakhir sih sama. Yang sama malu siapa? Us? Bang Rigen, Uus, Pandu. Itu doang sih, setahu. Ya udah bikin tim aja tanpa batas umur. Iya, nanti rencananya mau bikin itu. Terus ikut kejuaraan? Nggak mungkin sih. Tapi nggak tahu kalau ada peluangnya, mau aja. Nggak bikin kejuaraan sendiri stand up Indo? Maunya bang, tadinya aku mau bikin stand up Indo e-sport. Ngelanjutin kayak stand up Indo motor Bang Bari gitu. Stand up Indo Hoops juga ada. Hoops apa? Basket. Oh nggak tahu. Ada. Nah, itu. Ada grup WhatsApp-nya, nggak ada mainnya sih. Tapi Ya. Kami aktif kalau kami, karena nggak butuh di satu venue yang sama kan. Bisa jadi dari masing-masing. Jadi sebenarnya ada istilahnya ada namanya apa ya? Pokoknya kayak lu dan Mobile Legends tuh kayak ada analogi terhadap kehidupannya lu ya. Iya betul. Apa musuh lawan terberat lu kalau lagi main Mobile Legends? Tim yang solid. Oh. Kalau misalnya lu lagi main Mobile Legends terus anjing susah banget dimenangnya. Ini karena apa? Oh gitu. Karena komunikasi dengan tim yang kurang bagus sih. Egois. Aku ingat pernah abang bilang, kenapa Indonesia tuh di badminton kita bisa sangat bagus, di bola kita nggak bagus karena kita nggak bisa kolektif mainnya, kita nggak bisa secara tim. Kalau abang pernah ngomong, lupa terus. Enggak. Oh, Kalau ingat. itu ingat. Nah itu. Itu monolog gue juga soalnya. Betul. Nah itu memang benar. Indonesia ini nggak bisa bang, tiba-tiba ini kita nggak saling kenal, dipertemukan satu tim, udah tuh nggak akan nyampur. Rasisme di dalam ada. Di dalam antar tim. Di dalam game itu antar tim rasisme. Jadi bukan karena faktor orang lain, tapi faktor internalnya emang nggak solid gitu. Iya, karena itu kalau Agak timnya kayak manajemen random. Comika ya. Orang
Orang diarahin sendiri, orang nggak ada pengaruh. Loh, kita apa adanya aja. Iya, tapi kan nggak perlu diarahin. Tapi lucu kan? Lucu. Mumpung Comika jadi topik di Stand Up Fest. Betul. Ngomong-ngomong Stand Up Fest. Saya dengarkan dari Anda sendiri, hari kedua Anda tidak mau datang. Semua performer di hari kedua. Nggak ada buhnya. Iya, tapi kan dengan tidak datang kan lu tidak menghormati mereka. Bukan. Karena katanya lu pengen mempersiapkan diri, saking Ya. lu happy dan ingin memanfaatkan itu sebaik mungkin. Betul. Ya, karena lu belum pernah. Belum Belum pernah. Stand up fest pertama. Stand Up Fest pertama lu. Stand Up Fest 2015 alias Stand Up Fest ketiga lu ngapain? Belum gabung komunitas. Belum gabung Belum komunitas. gabung komunitas malah. Jadi cuma tahu cerita-cerita doang. Iya. Foto-foto, nonton video-video Iya. di YouTube. Oh, itu seru kali. Yang ngubungin lu siapa? Ngubungin ke stand up fest. Iya. Yang ngubungin Bang Ubay. Ubay. Tapi Bang Ajis dulu, baru akhirnya Bang Ubay. Ajis ngomongnya kapan? Biasanya Ajis ada momennya. Abis pecah di stand up gunung, ngisi ya gitu. Abis juara kayak kemarin siapa tuh? Gautama kalau nggak salah disamperinnya pas Di final suci. Iya, di Ya. final. Aku Lu kan keluar pertama. Ya lu kapan? pas ketemu sih, nggak ada momen khusus. Iya, nggak Itu asik. terjadinya momen khusus itu pas Jambore. Momen khususnya? Iya, maksudnya aku opener Emang lu pecah? cakap. Pecah. Pak Ajis datang nonton. Terus Pak Ajis nge-story line up stand up Jambore nih gitu. Oh. Itu. Di Jambore pecah? Pecah dong saya. Terus dipercaya jadinya? Dipercaya. Untungnya tidak mengecewakan. Lu di hari ketiga? Jambore? Enggak, di stand up Stand Up hari Fest. ketiga, Bang. Untuk banyak orang hari ketiga tuh hari yang beban ya? Beban sekali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tiap hari itu beban. Hari pertama beban ngebuka, hari kedua beban nge-sustain karena orang berpikir kan hari ketiga kan pasti bakal ada fauna segala macam kan. Betul. Jadi ada beban untuk nge-sustain Iya, antusiasmenya. sebenarnya ya. Tapi ketika lu tahu groupingan lu, tahu jam lu, apa yang ada di benak lu? Siapa aja groupingan lu? Ristek, Andis, Arif Alfiansa, Rizky Teguh, Bonar, sama Muhammad Sabek. Di luarnya, bukan Alif, aku lupa. Pokoknya secara ini head to head, seimbang menurutku. Jadi aku nggak perlu ada takut. Afif kalau nggak salah ya? Afif di line up terakhir. Sesi siang yang terakhir. Sesi yang terakhir. Nggak bentrok sama Lu jam berapa sih? Jam 2 ya? awal, Bang. Ya, Jam 2, betul. 14.30. Iya. Iya. Dan lu bilang sama gua, lu hari itu nggak nongol karena takut kan? Bukan takut ya, maksudnya lu nggak mau ngeliat performance yang lain, Betul. takut ngeganggu konsentrasi lu. Betul. Dan yang lo lakukan adalah Bermain game di rumah sambil menulis lagi. menulis lagi. Menulis lagi, Bang. Belum jadi setnya. Enggak, aku Kan coba. udah open mic mulu. Enggak, Bang, itu materi fixnya di Hamin 2 baru jadi. Sebelumnya nggak tahu mau ngomong apa. Sama sekali kosong, belum ada bikin materinya gitu. Open mic terakhir yang komedi gym terakhir sebelum stand up fest, aku naik di situ, udah aku bawa aja yang betulan kurusain aja udah. Jadi akhirnya gitu. Udah itu aja dah. Gitu. Gampang bener bikin materi ya. Tapi kan hasilnya nggak puas, Bang. Siapa? Sayanya sendiri nggak puas karena Lu nggak puas sama lu di Stand Up Fest? Enggak. Oh iya. Bonar adalah satu dari banyak sekali orang yang dipuji banyak orang, artinya pecah, tapi nggak pede. Zawin salah satunya. Zawin keren menurut gue, lucu menurut gue. Dia, siapa lagi ya kemarin ngomong sama gue nggak puas, tapi dia pecah. Siapa ya? Gue lupa deh. Kenapa ya ada kayak gitu ya? Tapi sebelum nyampe ke sana, ada lu mempersiapkan diri. Hari H lu datang jam 11. kok cepet sekali? Karena mainnya 14.30. Hah? Hubungannya apa? Makan-makannya segala macem biar selesai di jam 12 semua gitu, sisanya ngebadanin gitu. Karena kan bikin vlog juga. Ya, Jadi ada keliling-keliling dulu gitu. Ya. Terus lu kan bener-bener kelompok pertama kan? Ya, Andis yang ngebuka. betul. Gimana tuh dari belakang dengar Andis? Aman, kita belum malah gini, malah lihat Andis Lu itu tipikal yang lebih seneng kalau sebelum lu pecah atau tipikal yang lebih seneng kalau sebelum lu anyep? Contoh, kalau gue sih dua-duanya sama aja. sama. Si AB itu sebenarnya lebih nyaman kalau sebelumnya anyep. Jadi gue naikin deh gitu. tuh Abraham Tino. Kalau lu sama aja? Sama aja, Bang, dua-duanya. Nggak ngaruh? Tapi secara celah ya, kalau yang sebelumnya anyep itu lebih bisa dimainin kan. Iya, Ya.
Nah, Andis oke. Oke, malah kita senang. Oh, gembur nih sama Andis gitu. Iya, dari awal udah hangat. Iya, Bang Arif naik, lebih dadur Iya. gitu. Lucu banget lagi. Lucu kali. Lucu. Ristek naik, lebih lucu lagi. Lucu lagi. Emosinya tebal kali dan Iya. marah-marahnya kan. Iya. Nah, disitulah Bang aku sebelum naik nggak bisa marah-marah lagi sini. Terlalu marah semua nih nanti dari awal gitu. Ya udah aku coba untuk mainnya beda lah gitu. Lebih tenang dikit lah gitu. Iya. Makanya gue muji, Bonar juga udah gue kasih tahu, gue bilang Bonar keren banget. Di saat yang lain pada teriak-teriak, Bonar masuk aja tenang ngomong punchline, tapi dia nggak happy. Nggak happy Bang. Karena menurutku harusnya materi itu bisa lebih dalam. Kalau disiapinnya lebih jauh hari. Itu Main Mobile Legend mulu sih. Ya begitulah Bang, orang bodoh. Tapi itulah gambaran poin-poin yang akan kubahas di stand up di showku. Apa aja tuh? Epic comeback di 3 hal tadi, karir, relationship sama spiritualku gitu. Sama nanti ada sesi heckler apa sih? Heckle handler. Oh heckler iya. handling. Nah, itulah. Oh ada. Ada, aku mau coba. Artinya orang lu harapkan untuk nyorakin lu? Aku kasih kesempatan. Kasih gitu ya? sesinya. Ini di kepalaku, berani juga ya? di kepalaku Bang, keren di kepalaku ya, tapi eksekusi nggak tahu. Oh karena secara prinsip agak-agak epic comeback ya? Betul, itu maksudku nanti kan udah selesai, orang ganggu aku stand up, berhasil ku handling, lucu, nutupnya tuh nanti gini, tau nggak kenapa aku suruh kalian ganggu? Karena itu, kayak kata Bang Panji, kita cukup bertahan. Pokoknya ada lah kata-katanya udah siapin. Gue lupa, itu kutipan gue sendiri kan? Iya. Iya gue lupa. Tapi lu mau ada kalimat kayak gitu? Bukan, nggak pakai kalimat abang. Ada yang udah aku siapin ada. Yang di kepala aku keren nih. Kalau lucu si hecklernya gitu. Nah ini udah aku coba di Parbada Show kemarin. Apa tuh? Parbada Show aku bikin show, aku Ristek sama Ilham Abai. Bikin show di Medan. Aku beranikan diri, ada heckler handlingnya di Medan. Karena menurutku Medan cukup keras nih kalau dikasih kesempatan ganggu gitu. Berhasil. Oh. Nah udahlah, itulah jualan juga, yang berbeda gitu. Seru juga. Itulah. Kapan acaranya? 4 November. Di mana? Nyi Ageng Serang, Jakarta. Jangan berapa harga tiketnya deh. Udah bisa beli tiket kan di loket.com? Tiket pre-sale yang Epic sudah sold out. Sisanya tanggal 26 Agustus tiket kategori Legend dibuka. Di harga 149.000. Dengan opener? Openernya Rizky Teguh, Irfan Elsyami, dan MC-nya adalah Pak Pulung. Pak Pulung Petrus. Oke. Kita lihat aja, karena Bonar tampaknya udah persiapan untuk berbagai macam aspek, materinya disiapin, terus awareness-nya juga disiapin dengan dia pecah di stand up fest, terus lu tackle heckle nggak? Latihan di tackle heckle? Latihan tackle heckle. Keroyokan kemarin udah. Oke, jadi kita lihat aja seperti apa. Ini adalah stand up comedy special keduanya Bonar di Jakarta. Lu bisa nikmati pertunjukannya dia dan lihat pertumbuhan setnya. Sayang gue nggak bisa nonton karena dia sengaja nyari tanggal di mana gue nggak ada. Tapi karena seingat gue penjualan digital download lu yang kemarin juga cukup oke. Cukup oke Bang. Sebelum muncul Zawin, Abdur Arsyad. Oh iya. Tapi biasanya keseret biasanya. Biasanya kalau misalnya ada judul keseret tuh, ada dagangan yang keseret. Tapi terlalu banyak Bang. Avengers-nya keluar semua, film-film Avengers gitu. Orang kita filmnya ini kok tangkuban perahu, lawannya Iron Man gitu. Nah, tapi kita lihat apakah dia juga melakukan epic comeback dalam konteks digital downloadnya. Ada informasi penting yang nggak gue tanya? Belum sempat gue tanya atau udah keluar semua? Link pembelian tiketnya. Bisa dicek, informasi lengkapnya bisa dicek di bonarmanalu.pro teman-teman. Ya, .pro itu untuk streamingnya beli di apps Comika Event. Oh, ada live streamingnya. Ada live streaming. Beli tiket live streamingnya di aplikasi Comika Hanya Event. di aplikasi Comika Nanti Event. nontonnya juga di aplikasi Comika Event soalnya. Enak sih nonton dari situ. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Sukses untuk Bonar Manalu dan moga-moga Desi datang nggak? Datang lah. Sudah jadi istri kan itu. Iya. Dan dia beli tiket sendiri. Hah, kok bisa? Dia takut nggak kuajak. Aneh bener. Kan kau istriku nanti di situ. Masa aku nggak kuajak sih? Sebenarnya hubungan lu yang aneh berarti. Dia hanya mau insecure Bang. Enggak. Dia hanya insecure. Habis lu galak sih, orang dia lagi manja-manja. Enggak. Nih misalkan gue Desi nih, gue lagi Bang. Iya apa? Bang Bonar. Enggak sayang. Sayang. Ibon panggil. Sayang Ibon.
Pilih. Sayang, ayo lah. Enggak, Bang. Enggak, gue pengen tahu lu kalau sama Desi gimana. Nih gue Desi. Enggak Ibon. ada, gue giniin biasanya. Udah gitu. Oh, Ibon sayang. Sepong dong. Bang, enggak.